Qararu Rakmun, keputusan nomor 6-2-53 bisya'ni bai'a bitaqsid, bisya'ni perihal bai'i bitaqsid, yaitu tentang jual beli angsur. Inna bahwasannya majelis Majma'i Fikhi Islamiyah, majelis konvensi Islam, munakidi yang bersumber fi daurati mu'tamaris sadis, pada kantor muktamar permusyawaratan ke-6, bijiddatin fi mamlakati Arabiyati Saudiyah, pada kerajaan Saudi Arabia, min dari sab'a ta'asyar 17 illa salasa wa ishrin 23 Sya'ban alfin wa arba'u mi'ah wa ishrin 1410 milad hijriah, muwafiq yang bertepatan arba'ata asyar ishrin illa ishrin 14 sampai 20 Maret, pada Maret alfin wa tis'u mi'atin wa tis'una miladiyah, pada tahun 1990. Ba'da ittila'ihi ala bu'usi, setelah ittila'ihi sedang menelaah, ala hubusi waridati, menelaah terhadap beberapa kajian, ila majmi'i yang sampai kepada majelis, bi khususi maudu'un dengan tema ataupun dengan tema bai'u bitaqsid, yaitu jual beli dengan angsuran atau dengan tahapan maupun cicilan, wa istima'ihi lil munaqasyati, yang telah mendengar lil munaqasyati terhadap beberapa diskusi, illa darat yang allati daras hauluhu, yang berlangsung seputarnya, yaitu yang berlangsung seputar tema tersebut. Qarrara, memutuskan. Poin kelima, yaitu yajuzu syar'an, maka boleh menurut syarak ayastarita, mensyaratkan bai'u, yaitu si penjual, biajalin, dengan menggunakan sistem angsur, hululu aqsati, jatuhnya tempo angsur, qabla mawa'idiha, sebelum waktunya, inda ta'akhurim madin, ketika keterlambatan orang yang membeli secara bertahap, fi adai ba'diha, di dalam membayar sebagian angsurannya, madamin madin qad radiyu, di dalam membayar sebagian angsurannya, madamin madiyun qad radiyun, selama pihak yang bersangkutan atau yang melakukan angsuran menyetujui tersebut, ridho akan hal tersebut, bihadza syartin, dengan syarat ini, inda ta'akudi, di dalam akad. Jadi ingin menjelaskan sedikit bahwasannya di dalam poin kelima ini ingin menjelaskan, jadi jual beli dengan sistem angsur ini yang pertama itu diperbolehkan. Dan jika sudah terjadi transaksi ini yang menggunakan sistem angsur ini, maka misalkan ini terjadi kendala,
terjadi kendala di tengah-tengah, karena kan terjadi kendala di tengah-tengah, misalkan dia itu sudah memberi uang ansur tersebut beberapa kali, sudah memberi uang ansur tersebut, kemudian ketika di pertengahan ia tidak mampu untuk membayarnya, ataupun karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tidak bisa membayarnya, maka dari pihak si pembeli ini boleh untuk melakukan persyaratan tambahan. Jadi boleh untuk melakukan persyaratannya, pokoknya asalkan dengan keduanya tersebut saling ridho, begitu. Jadi di sini yang diperbolehkan penjual beli itu adalah memajukan waktu temponya. Misalkan yang batas waktunya itu sebenarnya itu yaitu harus membayar pada tanggal 30, tapi kemudian karena dia terlambat dalam membayar itu tidak sesuai dengan pada tanggal tersebut, maka daripada si penjual boleh mengatakan bahwasannya dia itu harus membayarnya pada tanggal 20. Jadi waktu pembayarannya itu dimajukan gitu. Akan tetapi dari pihak penjual tidak boleh meminta biaya kompensasi atas keadaan tersebut. Jadi begitu. Lahangku tidak ada hak libaihi si penjual fi ihtifazi di dalam menahankan bimilkiyati mabi'i, menahankan kepemilikan barang komoditi tersebut ba'da bai'i, setelah jual beli. Walakin akan tetapi yajuzu libaihi diperbolehkan kepada si penjual ayastorito, untuk memberikan syarat ala mustarik, kepada si pembeli, rahnum mabai indal lidhamani, yaitu sebagai jaminan sebagai gadai daripada barang, indahu lidhamani, sebagai jaminan hakihi, untuk menjaga hak fi istifai aqsati muajjalah, untuk menjamin hak penjual, menjaga hak penjual fi istifai aqsati muajjalah, di dalam memenuhi angsuran yang dihutangkan. Nah, kalau melihat daripada poin yang ke-6 ini, maka terdapat dua hal. Yang pertama, si penjual tidak boleh menahan barang yang sudah dibeli oleh pembeli ketika sudah terjadinya akad. Nah, jadi pembeli itu tidak boleh menahan barang tersebut. Akan tetapi di sini penjual diperbolehkan untuk memberikan syarat kepada si pembeli bahwasanya itu boleh untuk melakukan gadai sebagai jaminan. Nah, ketika yang ini sudah dilunaskan, ini kan pembayarannya secara angsuran. Jadi ketika sudah pembayarannya itu sudah mencukupi kelunasan tersebut, maka barang yang digadaikan tersebut boleh diambil kembali. Kenapa? Ini untuk menjaga daripada si penjual gitu. Jadi sebenarnya dari dua konteks ini ada dua hal, yaitu yang pertama, dia ini tidak menggunakan akad, tidak ada menggunakan akad gadai. Nah, sedangkan yang kedua ini dia ada menggunakan akad gadai, sehingga pada poin yang kedua itu dia ada yang namanya itu multi akad, atau yang disebut dengan istilah lainnya itu dengan hybrid kontak gitu.